واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan juga rahmatnya pada kita semua, hingga sampai di pagi hari ini kita kembali diberikan kemudahan, kesempatan dan juga kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis zikir dan juga majelis untuk thalabul ilmi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pagi ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Di pertemuan kita bulan yang lalu kita sampai pada Nabi Yusuf menafsirkan atau mentakwilkan mimpi dua orang tahanan yang masuk penjara bersama beliau, di mana dua tahanan itu masing-masing bermimpi. Yang pertama, inni aroni aksiru khamra. Yusuf, sesungguhnya aku melihat diriku sendiri aksiru khamra. Aku memerah khamra. Khamra apa? Khamr. Aku memerah khamr, memeras khamr. Maksudnya memeras khamr itu apa? Yang diperas apa sebenarnya? Anggur. Nah, dalam ilmu balaghah namanya i'tibaru ma yakun. Yang disebutkan adalah outputnya, tetapi yang dimaksud adalah inputnya. Memeras khamr itu artinya bukan khamr yang sudah jadi terus diperas-peras, bukan. Melainkan yang dimaksud adalah input dari khamr itu apa? Anggur. Maka yang dimaksud adalah memeras anggur supaya menjadi khamr. Jadi dalam bahasa Arab ada pembahasan seperti itu. Tidak hanya dalam bahasa Arab, di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia pun ada juga kalimat yang mirip seperti aksirul khamr. Memeras khamr artinya memeras anggur. Kalau dalam bahasa Indonesia memasak nasi, artinya memasak apa? Beras. Karena nasi itu output, hasil akhirnya adalah nasi. Sedangkan yang dimasak sebenarnya adalah beras. Inputnya beras, outputnya nasi. Tetapi bahasa yang kita gunakan bukan memasak beras, melainkan memasak nasi. Kita sebutkan output, tetapi yang dimaksud adalah input. Dan ini bahasa yang diterima. Kalau bapak ngomong di depan istri saya di rumah lagi memasak nasi, itu insya Allah pakar bahasa manapun tidak akan ada yang apa? Protes. Oh salah pak, bukan memasak nasi, itu bahasa apa? Beras. Nggak ada yang protes begitu. Kenapa? Karena ini sudah umum dipakai oleh kita orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arab juga sama. Ketika Quran turun, inni aroni aksiru khamra, aku melihat diriku sendiri memeras khamr. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah yang pakar bahasa Arab itu tidak ada yang mempermasalahkan kalimat atau ayat inni aroni aksiru khamra. Karena itu maklum, itu sudah diketahui di tengah-tengah mereka. Dan kemudian ada kaidah bahwa i'tibaru ma yakun, menyebutkan output tetapi yang dimaksud adalah inputnya. Kemudian orang yang kedua bermimpi apa? Inni aroni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min. Hai Yusuf, aku bermimpi, dalam mimpi itu aku melihat diriku sendiri membawa roti gandum di kepalaku, lalu datang burung-burung makan dari roti itu. Nabbihna bi ta'wilih, tolong jelaskan kepada kami tentang makna dari mimpi-mimpi itu. Nah, kemudian momen ini dimanfaatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk berdakwah kepada keduanya. Sebelum Nabi Yusuf menjelaskan tentang mimpi kedua tahanan ini, sebelum Nabi Yusuf memberikan kepada mereka atau
menjawab mereka tentang pertanyaan dari mimpi keduanya, beliau terlebih dahulu mendakwahkan tauhid kepada dua tahanan ini. Dan ketika Nabi Yusuf mendakwahkan tauhid kepada dua orang ini, beliau tidak hanya menyebutkan dalil-dalil nakli, ya kalau bahasa sekarang itu dalil dari Quran dan apa? Sunnah, tetapi juga Nabi Yusuf menyentuh akal atau logika mereka. Bahasa kita dalil apa? Akli. Jadi dalil itu ada dua, dalil nakli. Kalau untuk kita sebagai kaum muslimin, dalil nakli itu adalah Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua ada dalil akli, dalil yang mengandalkan logika atau penalaran. Nah, dalil nakli dan akli itu harusnya tidak bertentangan. Tapi kalau misalnya ada dalil nakli dan dalil akli yang bertentangan, maka yang dikedepankan adalah dalil naklinya. Jangan mengedepankan apa? Akal. Tapi Nabi Yusuf paham, berdakwah kepada orang awam itu perlu menyentuh logika mereka. Karena orang awam itu kalau logikanya nggak masuk itu nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Ngapain sih harus nyembah Allah? Wong mereka juga sudah nyembah Tuhan-Tuhan yang banyak selain Allah. Maka logikanya disentuh. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Hei kalian, kira-kira nyembah Tuhan-Tuhan yang banyak dengan nyembah satu Tuhan itu enak mana? Lebih baik yang mana? Pikirkan coba. Kalian ngabdi melayani banyak majikan, banyak tuan dengan melayani satu majikan, kira-kira enak mana? Nah ini pertanyaan yang dilontarkan Nabi Yusuf agar kedua tahanan ini berpikir, menggunakan logika atau akal mereka untuk merenungkan kebenaran tauhid. Oh iya ya, kalau kita punya banyak majikan, terus misalnya majikan-majikan itu memerintahkan kita dengan beberapa perintah di waktu yang bersamaan dan perintahnya beda-beda, dan tentu ini akan merepotkan kita. Majikan satu nyuruh A, majikan dua nyuruh B, majikan tiga nyuruh C, dan itu di waktu yang bersamaan perintahnya beda-beda. Ya tentu kita akan kesulitan, akan repot. Tapi kalau majikannya satu, maka tidak mungkin satu majikan itu akan memerintahkan anak buahnya melakukan pekerjaan yang bertolak belakang di waktu yang bersamaan. Akhirnya logikanya sudah ketemu. Kenapa Pak harus menyembah satu Tuhan? Nah ini yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS. Nah, setelah itu baru beliau kemudian menjelaskan tafsir atau takwil dari mimpi dua tahanan itu. Kata beliau, amma ahaduma fayasqi rabbahu khamra. Adapun kamu yang mimpi tadi meras anggur, dan nanti kamu akan terbukti tidak bersalah, akan dibebaskan dan kembali dipekerjakan di kerajaan. Kamu akan kembali melayani majikan, melayani raja. Adapun kamu, nah ini yang bawa roti di kepala ini, nah ini kamu akan terbukti bersalah, hanya kamu akan dihukum mati, terus bangkaimu dimakan apa? Burung. Kamu akan disalib sampai mati, terus bangkaimu akan dimakan burung. Ini tafsir yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf berkaitan dengan mimpi dua orang tahanan yang masuk penjara bersama beliau. Nah sebelum apa yang beliau jelaskan itu betul-betul terrealisasi, Nabi Yusuf kemudian berpesan kepada tahanan yang akan dibebaskan. Kata Nabi Yusuf, "Ulkurni inda rabbi." Hei Pak, besok kalau kamu sudah bebas, tolong ceritakan tentang aku kepada raja, kepada pimpinanmu lah, kepada raja. Tolong ceritakan tentang aku, kisahku, tentang entah kehebatanku, entah kemampuanku kepada raja. Ternyata setelah orang ini bebas, satu betul-betul dihukum mati. Fa'ansahu syaiton dzikra rabbi. Setan membuat orang ini lupa untuk menceritakan tentang Nabi Yusuf kepada raja. Berapa lama? Akhirnya Nabi Yusuf mendekam di penjara itu sampai 12 tahun. Seorang nabi, seorang yang luar biasa. Ternyata ujian beliau masuk penjara itu tidak sebentar, ya sampai 12
ketika beliau mentafsirkan mimpi itu baru 5 tahun. Tapi gara-gara berpesan kayak bergantung pada manusia, dan nanti ceritakan ya kepada Husnu. Allah ya dengan sebab setan itu ya, membuat orang ini lupa untuk menceritakan tentang Nabi Yusuf. Baru ingat lagi 7 tahun kemudian. Jadi 5 tambah 7, jadi 12 tahun. Ya, pelajarannya Bapak. Ya, pelajarannya ya terkadang itu ada orang yang cepat sekali melupakan bantuan yang kita berikan. Dan diingetin, tolong, dibantu, dijelaskan, diajari. Begitu bebas dari penjara lupa terhadap Nabi Yusuf. Terus baru ingat lagi kapan? Ketika butuh lagi, gitu. Habis dibantu lupa, terus baru ingat lagi ketika butuh lagi. Nah, orang ini nanti ingat kembali pada Nabi Yusuf setelah raja bermimpi. Dan nanti yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai mimpi raja. Di surat Nabi Yusuf itu ada banyak mimpi yang dihadirkan kisahnya kepada kita. Mimpi dari Nabi Yusuf sendiri, mimpi 2 orang tahanan ini, dan sekarang kita akan mengkaji tentang mimpi Raja Mesir. Mimpi Raja Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku, wa qala, dan berkata al-malik, Raja Mesir. Apa yang beliau katakan? Beliau berkata kepada para penasihatnya, para kalau bahasa menteri-menterinya. Ini sesungguhnya aku aku melihat. Kata ini namanya taukid ya, penegasan. Ini menunjukkan bahwa raja ini betul-betul melihat. Dan setelah bangun tidur, beliau masih ingat jelas tentang apa yang dilihat dalam mimpinya. Ini sesungguhnya aku melihat sab'a baqaratin, 7 baqaratin, sapi. Aku melihat 7 sapi. Sapi yang bagaimana? Simanin, yang gemuk. Aku melihat 7 sapi yang gemuk, yakuluhunna, memakan sapi-sapi yang gemuk itu, yang jumlahnya 7 ini. Siapa yang makan? Sab'un ijafun. Salah. Yakuluhunna sab'un ijafun, betul. Memakan sapi-sapi yang gemuk itu, sab'un, 7 ekor sapi, ijafun, yang kurus. Terbayang Pak? Ada 7 sapi gemuk yang besar-besar dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Jadi sapi makan sapi itu ada, tapi adanya dalam mimpi. Dan ketika Nabi Yusuf raja ini menyebutkan 7 ekor sapi gemuk dan 7 ekor sapi kurus, ini berarti kontras. Ya. Yang 7 ekor sapinya betul-betul gemuk, sedangkan 7 ekor yang lain sapinya betul-betul kurus. Dan sapi yang gemuk jumlahnya 7 ekor ini dimakan oleh sapi yang kurus jumlahnya juga 7 ekor. Jadi masing-masing makan satu ekor. Ya, sapi makan sapi. Itu yang dilihat oleh raja dalam mimpi. Wasab'a sumbulatin, dan aku melihat 7 tangkai gandum khudrin, yang hijau. Yang banyak gandumnya. Wa ukhara, dan 7 tangkai yang lain ya bisa kering. Jadi ada 4 objek yang dilihat oleh raja dalam mimpinya. Yang pertama 7 ekor sapi gemuk, yang kedua 7 ekor sapi kurus, dan yang kurus memakan yang gemuk. Yang ketiga 7 tangkai gandum yang hijau, yang basah, dan yang keempat 7 tangkai gandum yang kering. Dari mimpi yang dilihat oleh raja. Ya, dan mimpi itu ketika beliau bangun betul-betul masih jelas dalam ingatan. Nah, ini bisa disebut ar-ru'ya as-shalihah, mimpi yang benar. Karena kata Nabi SAW, mimpi itu 3. Mimpi itu bisa menjadi ada 3 macam. Yang pertama busyra minallah, bisa jadi mimpi itu adalah kabar gembira atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau mimpi itu terlihat jelas. Ya, kalau kita bermimpi
Ya, tidur lalu kita melihat mimpi, bangun tidur kok kita masih ingat dari detail apa yang kita lihat dalam mimpi itu. Jadi bisa jadi busyra minallah, kabar gembira atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala akan satu kejadian atau satu peristiwa. Nah, untuk mimpi yang seperti ini boleh kita tanyakan kepada pakar atau ahlinya. Ya, kalau Bapak bermimpi, bangun tidur kok melihat mimpi yang jelas, artinya jelas itu gini, bangun tidur Bapak masih ingat detail dari mimpi itu, maka boleh Bapak ceritakan kepada siapa? Kepada nasihin au alimin, kepada orang yang bisa memberikan nasihat atau orang yang berilmu yang sekiranya bisa mentafsirkan atau mentakwilkan mimpi itu. Apakah mimpi bisa ditafsirkan? Bisa. Wong Nabi Yusuf bisa mentafsirkan mimpi. Tetapi apakah semua orang bisa mentafsirkan mimpi? Tidak. Tidak semua orang bisa mentafsirkan mimpi. Maka kalau kita ingin menceritakan mimpi, itu ya tidak perlu kepada semua orang. Tapi ya dilihat kira-kira orang ini bisa ngasih nasihat atau tidak. Kira-kira orang ini bisa menjelaskan mimpi atau tidak. Ya, di Arab itu ada seorang syekh bagus sekali, namanya Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Beliau ini ahli tafsir. Kalau ngajar tafsir itu luar biasa sekali. Dan beliau juga punya acara di televisi atau semuanya di acara beliau, di channel atau saluran beliau tentang tafsir mimpi. Ya, Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Dan nanti ada pendengar atau pemirsa yang menghubungi lewat telepon lalu menceritakan mimpi yang dilihat dan akan ditafsirkan, akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Nah, karena beliau orang alim, orang soleh, Pak, hatinya bersih, dia punya basirah, punya pandangan yang mendalam, maka penjelasan beliau tentang mimpi itu kayak pas saja, kayak pas, dan tidak keluar dari aturan syariat. Ketika ada seorang penelpon bertanya, ya Syekh, aku bermimpi dalam tidur, aku melihat apa? Gigiku itu rontok semua, berjatuhan satu demi satu. Kemudian saya menjelaskan, engkau akan diberkahi umur yang panjang. Engkau akan diberkahi umur yang panjang. Bagus ya, penafsiran saya ini menenangkan. Engkau akan diberkahi umur yang panjang. Tetapi di satu sisi itu mengandung mana apa? Kalau seseorang diberkahi umur yang panjang, berarti dia akan menyaksikan kejatuhan, keruntuhan orang-orang terdekatnya. Iya kan? Kalau kita dikasih umur panjang berarti apa? Kita melihat istri kita meninggal, melihat anak-anak kita meninggal, melihat orang tua, kerabat, paman, adik kita meninggal. Nah, gigi yang berjatuhan itu isyarat bahwa orang-orang terdekatnya akan apa? Meninggal dunia. Jadi betul kan? Beliau dikasih umur panjang berarti konsekuensinya apa? Nah, dia akan melihat kerabat-kerabatnya lebih dulu meninggal dunia. Ya Syekh, saya bermimpi, dalam mimpi itu aku telanjang, seorang laki-laki. Aku telanjang. Terus saya langsung bertanya, engkau sudah menikah? Sudah Syekh. Gimana hubunganmu dengan istrimu? Selama 7 tahun saya dan istri tidak akur, sudah berjauh-jauhan, tidak bertegur sapa. Terus kata siapa? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mungkin ayat Al-Quran. Istri itu adalah pakaian bagi kalian. Kamu telanjang dalam mimpi, kamu melihat dirimu telanjang karena kamu nggak punya apa? Pakaian. Perbaiki hubunganmu dengan istrimu. Nah, ini di antara gambaran orang yang punya basirah, hatinya bersih, bisa mentafsirkan apa? Mimpi. Nah, mimpi yang jenis pertama, yang tadi ru'ya sholihah, mimpi yang nyata tadi, itu bisa jadi kabar gembira atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh diceritakan, boleh ditanyakan. Tapi jangan kepada sembarang orang, ya. Tanyakan, ceritakan kepada orang yang bisa memberikan nasihat, nasih au alim, orang yang berilmu. Yang kedua, ada ru'ya tahzin, ru'ya yang membuat sedih. Mimpi yang membuat apa? Sedih. Ya, ini minasyaiton, datangnya dari setan. Bapak mimpi, dalam mimpi dikejar-kejar apa? Debt collector misalnya. Padahal nggak punya utang, tapi apa dikejar-kejar apa? Debt collector. Atau dikejar-kejar setan, bapak mau lari nggak bisa apa? Lari, bangun tidur itu sedihnya masih kerasa. Ya takutnya masih kerasa. Oleh itu namanya tahzin, mimpi yang menyedihkan, membuat sedih, minasyaiton, datangnya dari setan. Dan yang ketiga ada ma yuhadditsu bihi nafsu. Mimpi karena dia memikirkan sesuatu. Ya, contoh ada orang, seorang anak misalnya,
Dia lagi kangen pada orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, kangen sampai kepikiran, nangis. Terus pas tidur sampai ke bawah mimpi. Itu yuhaditsu bihi nafsu. Atau ada orang pekerja betul-betul sedang mengerjakan pekerjaan yang sangat berat, ya. Di kantor nggak beres sampai pekerjaan itu dibawa ke rumah. Nah, begitu tidur pun masih ke bawah sampai apa? Mimpi. Nah itu namanya apa? Yuhaditsu bihi nafsu. Mimpi gara-gara apa? Kebanyakan pikiran. Nah, itu kalau sudah kayak gitu Pak, itu tandanya Bapak harus segera apa? Piknik. Harus segera healing Pak. Ya kalau sudah mimpi pekerjaan, nah itu tanda Bapak sudah sinyal alarm itu. Istirahat sebentar, piknik sudah sejenak melupakan apa? Pekerjaan. Nah, itu sudah kelewat batas. Nggak usah seperti itu. Baik. Nah, kemudian ya ayyuhal malaku, raja bertanya kepada para penasihatnya, ya ayyuhal malak, wahai para petinggi, para orang-orang mulia. Malak itu para pemimpin. Ya, tentu ini yang diajak diskusi raja bukan sembarang orang. Nggak mungkin kan pengawal-pengawal yang menjaga pintu diajak musyawarah kan nggak mungkin. Ini para penasihat, para menteri, orang-orang besar di kerajaan. Ya ayyuhal malak, wahai para pembesar, aftuni, berikan fatwa kepadaku fi ru'yaya, mengenai mimpiku tadi. In kuntum, apabila kalian lirru'ya, terhadap mimpi itu ta'burun, kalian bisa menyingkapnya. Tolong jelaskan makna dari mimpi itu kalau kalian apa? Memahami arti dari mimpi. Kemudian bagaimana jawaban para petinggi ini? Kalau mereka menjawab, adghasu ahlam. Adghas itu kosong. Ahlam mimpi. Itu hanya mimpi yang apa? Kosong. Mimpi yang tidak ada maknanya. Atau mimpi yang bertumpuk-tumpuk Pak. Terkadang sering-seringnya kita kalau mimpi itu kan apa? Random atau random? Random kan? Nah itu namanya adghas. Adghas itu mimpi yang random. Awalnya di sini, tiba-tiba di situ. Awalnya melakukan ini, tiba-tiba berganti situasi, berganti scan-nya, berganti. Namanya adghas. Mimpi yang bertumpuk-tumpuk, random, acak. Nah, para pembesar ini memahami mimpi yang dilihat oleh raja ini mimpi yang tidak jelas. Mosok sapi gemuk dimakan sapi kurus. Dari sapi kok tiba-tiba gandum kering sama gandum basah. Wah ini random, ini nggak ada maknanya. Itu adghasuah. Nah ini karena memang para petinggi ini bukan orang yang berilmu, bukan orang yang paham tentang tafsir. Akhirnya kalaupun mereka menjawabnya asal-asalan. Nah ini menjadi isyarat bagi kita kalau pengen bertanya tentang mimpi atau menceritakan mimpi itu jangan kepada sembarang orang, karena tidak semua orang memahami tentang makna mimpi. La taqussanna, janganlah kalian ceritakan mimpi itu illa ala alimin aw nasihin, kecuali kepada orang alim yang paham mimpi atau kepada orang yang bisa memberikan nasihat. Kalau mereka menjawab adghasu ahlam, itu mimpi yang random, yang acak, yang bertumpuk-tumpuk, yang enggak ada maknanya, yang kosong. Wa ma dan tidaklah nahnu kami bitakwilil ahlam, terhadap takwil atau tafsir mimpi-mimpi itu bi'alimin, kami orang yang mengetahui. Jadi mereka setelah jawabnya ngaco, ngawur, ya nebak-nebak yang tidak jelas tadi, baru mengakui bahwa kami bukanlah orang yang paham tentang apa? Mimpi. Nah, harusnya dari awal mereka jawabnya kayak gini saja. Maaf ya raja, kamu nggak paham tentang apa? Mimpi, nggak usah kok pakai adghasu ahlam. Ya. Lebih baik mengakui ketidakpahaman sejak awal daripada sudah jawab panjang lebar, jelaskan ini dan itu, ujung-ujungnya baru ngomong apa? Kami tidak tahu, lah repot. Dia buang energi untuk sesuatu yang tidak perlu. Harusnya dari awal apa? Wa ma nahnu bitakwilil ahlami bi'alim. Kami tidak tahu. Selesai ya. Enggak usah jelaskan ini begini, begitu, begini, belum panjang lebar, baru ditutup apa? Tapi saya nggak ngerti tentang ilmu. Sudah buang-buang energi untuk sesuatu yang tidak penting, yang tidak diperlukan. Nah, jadi satu sisi yang para penasihat ini pada akhirnya mengakui bahwa mereka bukanlah orang yang pakar di bidang menafsirkan mimpi. Nah, ini tentu satu perilaku yang baik ya, mengakui ketidakpahaman. Kalau tidak tahu katakan apa? Tidak tahu. Nah, ini nisful ilmi. Saya mengatakan saya
nisful ilm, setengah dari ilmu. Jadi kalau Bapak ditanya tentang satu hal, apalagi ini berkaitan dengan hukum misalnya, atau berkaitan dengan sesuatu yang memang Bapak nggak ngerti, jangan malu-malu untuk mengatakan apa? Saya tidak tahu. Itu lebih selamat. Selamat bagi yang menjawab maupun yang bertanya. Kalau kita nggak ngerti ilmunya, lalu ditanya tentang satu permasalahan, kok memaksakan diri menjawab, supaya apa? Supaya kelihatan keren, supaya tidak direndahkan. Oh, masuk ustadz nggak tahu. Akhirnya apa? Jawabannya sesat dan menyesatkan. Dianya terancam dapat hukuman, harus menanggung konsekuensi dari jawabannya, dan dia menyesatkan orang lain. Dan jadi mengatakan la adri, saya tidak tahu, itu bisa dikatakan nisful ilmi, setengah dari ilmu. Karena ilmu itu kan antara tahu dan tidak apa? Tahu. Kalau kamu tahu ya setengah ilmu, kamu nggak tahu juga setengah apa? Ilmu. Ini masalah ini gimana? Oh, saya nggak tahu. Kalau yang ini saya nggak tahu. Sudah bagus ya, sudah bagus. Daripada ya masih penting ini, paling bagus itu orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu bagus. Kita ini nggak tahu, dan kita sadar diri kita tahu kalau kita ini nggak tahu. Akhirnya nggak banyak komentar, nggak banyak memberikan jawaban. Dan yang parah itu adalah orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Akhirnya jadi apa? Sok tahu. Bahasa anak pondok itu sotoy. Sotoy itu, gitu kan? Sok tahu kamu. Begitu. Nah, setelah terjadi dialog antara raja dengan para petinggi ini, pelayan yang melayani raja, dan ini adalah mantan nabi yang dulu pernah masuk penjara bersama Nabi Yusuf. Akhirnya baru teringat siapa? Oh iya, di penjara ada orang yang bisa mentafsirkan mimpi. Wa qala allazi naja minhuma, wa qala, dan berkata alladzi, orang yang naja selamat, minhuma, dari keduanya, dari kedua tahanan tadi. Kan ada satu yang selamat, satu dihukum mati kan. Wadakaro, dan dia teringat ba'da ummatin, setelah sekian lama, setelah bertahun-tahun lupa pada Nabi Yusuf. Begitu raja ngomong masalah mimpi dan tidak ada satupun yang bisa menjelaskan mimpi itu, baru pelayan ini teringat pada Nabi Yusuf setelah sekian lama, setelah 5 atau 7 tahun ya. Akhirnya pelayan ini ngomong, aku unabbiukum, akan mengabarkan pada kalian. Maksudnya mengabarkan, bukan mengabarkan mimpinya, bukan menjelaskan mimpinya, tapi mengabarkan kepada kalian orang yang bisa menjelaskan arti mimpi. Fa'arsilun, maka utuslah aku kepadanya. Aku tahu orang yang pandai, yang betul-betul memahami mimpi. Orang itu ada di penjara. Fa'arsilun, utuslah aku untuk menemui dia. Izinkan aku untuk mencari dia di dalam penjara. Akhirnya pelayan ini pun diizinkan untuk menemui dan mencari Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya pelayan ini mendatangi Nabi Yusuf untuk apa? Untuk bertanya. Jadi kalau dalam tarbiyah, dalam pendidikan, diambil satu pelajaran berkaitan dengan adab, ya, adab murid terhadap guru. Jadi kalau pengen bertanya itu murid datang kemana? Ke guru, bukan guru yang disuruh datang. Ustaz, lagi nganggur apa enggak? Nganggur sih Pak. Bisa datang ke rumah saya. Saya pengen bertanya. Lah itu kurang etis, kurang beradab ya. Harusnya apa Ustaz? Ada di rumah, ada. Saya pengen silaturahim, mau konsultasi, datang. Jadi jangan sampai yang benar itu Pak, tim gayung datang ke sumur. Jangan sumur dipindah untuk mendekat ke gayung. Nah itu etikanya begitu. Maka tadi si pelayan ini akhirnya ibu susah payah mencari di penjara mana, berpindah atau belum, untuk ketemu Nabi Yusuf. Tujuannya mau bertanya. Ya man salaka tariqan. Nah, dia berarti menempuh satu perjalanan untuk dapat apa? Ilmu. Ya, dapat ilmu. Dan ya ini kalau kita ngomong ideal ya. Ideal itu adalah apa? Ilmu itu didatangi. Ya. Ilmu didatangi. Kita yang pengen dapat air harus mendatangi apa? Sumur. Ya, jangan sumurnya dipindah ke kita.
Normalnya, idealnya seperti itu. Tapi zaman sekarang sudah tidak apa? Ideal. Ya sudah, hanya gurunya datang, muridnya juga apa? Datang, sama-sama datang. Udah kayak gitu udah bagus. Tapi kalau kita lihat cerita-cerita ulama zaman dahulu itu ada ulama yang sampai di penjara, diboikot oleh raja, dimusuhi oleh pejabat-pejabat di masa dahulu itu gara-gara apa? Ulama-ulama ini menolak untuk ngeles putra-putra raja ini. Imam Bukhari diundang ngajari anakku di rumah les. Kalau mau ngaji ya anaknya suruh ke sini, jangan gurunya suruh apa? Ayo boikot. Imam zaman dulu gitu Pak. Dulu. Kalau sekarang berbeda lagi. Karena zaman sudah berubah, ya akhirnya ya sudah mau nggak mau tetap kita harus menyesuaikan dengan kondisi zaman. Kenapa? Karena kalau guru datang saja kadang murid nggak mau apa? Belajar. Apalagi kalau gurunya nggak mau apa? Datang, wah tambah rusak lagi masyarakat itu. Gurunya sudah datang aja, nggak ada yang mau ngaji gitu. Apalagi gurunya nggak mau datang, wah tambah rusak. Akhirnya ya sudahlah. Nah, ya sudah gurunya kalah. Gurunya kalah. Baik, akhirnya setelah ketemu apa yang ditanyakan oleh pelayan ini, Yusuf, wahai Yusuf, ayyuhas siddiq, wahai orang yang siddiq, yang jujur. Jadi orang itu kalau jujur sudah kelihatan, ya, sudah kelihatan. Dan Nabi Yusuf terkenal dengan apa? Kejujurannya. Yusuf ayyuhas siddiq, orang yang beberapa lama berinteraksi dengan Nabi Yusuf itu langsung bisa menyimpulkan kalau Yusuf seorang yang soleh, seorang yang baik, seorang yang jujur. Ya. Dan itu sifat yang melekat pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Dan semua Nabi itu mesti memiliki sifat wajib apa? Siddiq, jujur. Tidak ada Nabi yang pembohong. Tidak ada Nabi yang kemudian disifati sebagai pembohong. Karena itu sifat yang wajib melekat ada pada diri seorang Nabi. Mesti jujur, mesti jujur. Kenapa? Karena mereka membawa risalah dari Tuhan mereka dan harus disampaikan kepada umatnya. Apa jadinya kalau Nabi itu pembohong? Maka kemudian di antara ajaran Nabi kita yang paling penting itu adalah tentang kejujuran. Alaikum bisidqi, kamu itu harus jujur. Inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu kan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan itu bisa mengantarkan kita pada surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadzib, jangan sekali-kali bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kalau sekali bohong itu akan membawa kepada apa? Kebohongan-kebohongan yang lain, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Sekali kamu bohong itu untuk menutupinya harus diikuti kebohongan-kebohongan yang lain. Gak bisa mendapat, pasti seperti itu. Kemarin kemana Pak? Gak masuk, sakit, bohong misalnya. Padahal gak sakit kan, sakit itu bohong 1 kali. Sakit apa? Sakit demam, bohong 2 kali. Udah periksa belum? Sudah 3 kali. Periksanya di mana? Di klinik 4 kali. Udah terus bohong terus. Sekali bohong, rembet kan bohong terus. Makanya ada satu riwayat kayak gitu. Al-mu'min itu, seorang mukmin itu dia bisa terjerumus dalam perbuatan maksiat, mencuri. Bisa dia mungkin suatu saat terjerumus dalam perbuatan zina. Walakinnal mu'min la yakdzib, tetapi seorang mukmin tidak akan berdusta. Kenapa? Karena yang membedakan mukmin dengan munafik itu ya salah satunya adalah apa? Kejujuran itu. Orang mukmin jujur, orang munafik apa? Pembohong. Nah, mukmin dan munafik batas pemisahnya adalah antara kejujuran dengan kebohongan. Maka dulu ada sahabat Nabi, Pak. Sahabat Nabi itu melakukan pelanggaran berat. Apa? Tidak ikut perang, padahal Nabi sudah memberikan instruksi. Tidak ikut perang, ini pelanggaran berat. Ya. Dan yang tidak ikut perang itu semuanya terkenal sebagai orang-orang munafik. Tapi ada sahabat mulia yang juga tidak ikut perang. Akhirnya oleh Nabi diboikot selama 50 hari 50 malam, tidak diajak bicara, diabaikan semuanya. Sampai akhirnya dia diterima taubatnya oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara kejujuran saja. Kejujuran itu Pak. Pas ditanya kenapa kok gak ikut perang, orang ini jujur. Gara-gara itu setelah dihukum 50 hari, mendapat hukum 50 hari, Allah menerima taubatnya, turun ayat dari langit berkaitan dengan sahabat Ka'ab bin Malik namanya. Ka'ab bin Malik. Dan maka jujur ini harus menjadi apa? Ya, semuanya harus kita pegang rata-rata. Kamu boleh miskin, tapi kamu harus apa? Jujur. Kamu gak kaya gak apa-apa, kamu jelek wajahnya gak apa-apa, tapi harus apa? Jujur. Itu harus ditekankan pada anak-anak kita. Kamu boleh mungkin apa diabaikan, kamu boleh jelek wajahnya, kamu boleh miskin, kamu boleh bodoh, tapi kamu tetap harus jadi orang yang apa? Jujur. Nah, Yusuf
wahai Yusuf ayyuhas siddiq, orang yang jujur, aftina, berikan fatwa pada kami, kita jelaskan pada kami, ajarkan pada kami. Fi sab'i baqaratin simanin, tentang 7 ekor sapi yang gemuk, ya'kuluhunna, dimakan oleh sab'un ijaf, 7 ekor yang kurus. Wa sab'i sumbulatin khudrin, dan 7 tangkai gandum yang hijau yang basah. Wa ukhra yabisat, serta 7 tangkai lain kering. Tolong jelaskan arti dari mimpi itu. La'alli, supaya aku arji'u, bisa pulang, ilan nas, kepada orang-orang, kembali pada mereka, la'allahum ya'lamun, harapannya supaya mereka mengetahui makna dari mimpi tersebut. Tolonglah jelaskan kepada kami tentang makna mimpi itu. Nah kemudian Pak, Nabi Yusuf, ini hebatnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak hanya menjelaskan arti mimpi, tetapi beliau kemudian memberikan solusi dari kejadian yang akan terjadi berdasarkan mimpi itu. Beliau tidak hanya sekedar menjelaskan, tetapi juga memberikan apa? Solusi. Bahkan ketika beliau mengawali penjelasannya, itu tidak menjelaskan makna mimpinya dulu, tetapi langsung fokus kepada apa? Solusinya. Jadi ketika ditanya itu, Nabi kan langsung ngerti kan ini maknanya apa. Berarti ini akan menghadapi satu kondisi yang berat gitu kan. Nah, Nabi tidak memulai penjelasannya dengan menafsirkan mimpi itu, tapi memulai dengan langsung memberikan apa? Solusi dulu. Baru setelahnya dijelaskan kenapa kok harus seperti itu. Nah, ini harus menjadi perhatian. Jadi kalau kita misalnya kita di tengah masyarakat itu kemudian menjadi tempat bertanya atau tempat minta nasihat oleh teman-teman kita, oleh tetangga-tetangga kita, itu fokuslah untuk bisa memberikan apa? Solusi. Ya, solusi. Ya, walaupun itu bukan kewajiban sih, bukan kewajiban. Kalau orang bertanya kan tugas kita apa? Menjawab saja kan. Antum tanya tentang sesuatu kepada saya. Kewajiban saya sebatas menjelaskan saja. Tidak ada tuntutan untuk memberikan apa? Solusi. Ustaz, saya terjerat hutang riba gini. Nah, saya jelaskan hukumnya saja kan. Tidak ada kewajiban bagi saya untuk membantu menyelesaikan hutang itu, gitu. Tapi kalau kok saya bisa membantu menyelesaikan masalah itu tentu menjadi nilai plus. Ya, kita bisa memberikan lebih kepada orang yang datang pada kita. Dia datang hanya untuk sekedar bertanya, kita bisa menjelaskan plus bisa memberikan solusi. Dan ini tentu satu hal yang istimewa. Dan inilah yang disebut dengan muhsinin. Muhsinin itu apa? Memberikan lebih kepada orang lain. Ya, dia datang untuk bertanya, kita tidak hanya sekedar menjawab, tetapi juga memberikan solusi. Nah, maka jadilah orang yang apa? Solutif. Ya, solutif. Dan Nabi SAW juga begitu. Nabi itu kalau ada orang datang pada beliau, meminta-minta misalnya, Nabi bisa saja langsung memberi. Ada satu orang meminta-minta datang pada Nabi. Kalau Nabi mau, Nabi bisa saja langsung memberi apa yang dia minta. Tapi Nabi tahu itu bukan solusi. Kenapa? Karena kalau dia minta duit, dikasih duit, besok dia akan datang lagi untuk apa? Meminta lagi. Besoknya datang lagi minta lagi. Jadi kalau langsung memberi bantuan kepada yang meminta sesuai dengan yang dia minta, itu solusi yang sifatnya hanya sementara saja. Sementara yang terbaik adalah solusi yang betul-betul mengatasi masalah tanpa masalah. Maka ada datang peminta pada Nabi. Nabi juga dia minta sedekah, minta makan. Terus Nabi tanya gini, Pak, kamu di rumah punya apa? Punya apa? Kok kamu minta-minta itu di rumah nggak punya apa-apa? Kata orang ini, ya Rasul, di rumah itu aku hanya punya selembar kain usang dan satu buah gelas yang biasa aku gunakan untuk minum. Hartanya satu-satunya cuma itu. Ini bedanya ya. Jadi kalau zaman dahulu ada orang minta itu ya betul-betul karena apa? Butuh, nggak punya apa-apa. Tapi kalau sekarang kita susah membedakan orang minta-minta itu antara dia nggak butuh atau karena apa? Ya profesinya, hobinya memang minta. Susah, kalau sekarang itu udah susah. Kalau dulu orang itu masih minta itu ya betul-betul karena memang nggak punya. Ya nggak punya, akhirnya ya udahlah, mengorbankan rasa malu akhirnya minta. Tapi alasannya karena betul-betul nggak punya. Tapi kalau sekarang bisa jadi yang meminta itu hartanya lebih banyak dari yang apa? Diminta. Minta-minta, ternyata rumahnya bagus, punya kendaraan,
ngeluarin HP, HP-nya lebih bagus dari HP kita loh, minta-minta gitu, susah. Nah, kepada yang minta kayak gini tuh kalau bisa nggak usah dikasih. Bukan karena kita pelit, tapi itu bisa merusak mental. Dan itu kita tidak mendidik mereka. Kalau kita ada orang minta-minta kita kasih, itu akhirnya apa? Dia jadi orang yang manja, tidak mau bekerja keras. Coba kalau bapak nggak percaya, orang yang minta-minta itu yang usianya masih produktif, tawari pekerjaan. Pak atau Bu, mau nggak kerja sama saya? Masih langsung tanya, kerja apa Pak? Jaga warung misalnya, jaga warung. Masih langsung tanya Pak, gajinya berapa? Bapak jawab, gajinya 700.000. Bersih tapi ini makan sama saya, tempat tinggalnya sedikit. Dia masih langsung ngitung Pak, 700.000. Wong aku keliling minta-minta gampang aja, dapatnya lebih apa? Banyak. Jadi harus nunggu seharian 700.000 apa-apaan. Akhirnya dia menolak yang halal karena sudah terbiasa gampang dapat duit lagi. Itu merusak mental. Jadi kalau ada minta-minta itu baru lihat dulu ini mintanya, oh ini kemarin udah minta, kemarin minta lagi. Oh, udah nggak usah dikasih. Ya. Tapi kalau bapak lihat misalnya, oh ini yang minta betul-betul udah kakek-kakek, udah jalannya udah bisa, udah sakit-sakitan misalnya, nah, itu dibantu nggak apa-apa. Tapi kalau yang minta masih produktif, masih muda, masih gagah, sehat, jangan. Kalau mau bantu, ya, tawarkan sesuatu yang betul-betul menjadi solusi, sehingga dia tidak akan selamanya meminta. Dan Nabi kan tadi, Nabi tanya, kamu kok minta-minta itu kan di rumah nggak punya apa-apa? Ya, aku di rumah hanya punya selembar kain sama satu buah gelas yang biasa tuh minum. Dan itu kepadaku. Dia pulang ngambil selembar kain sama gelas, dibawa pada Nabi. Setelah itu Nabi menerima dua barang itu, beliau melelangnya kepada sahabat. Ayo, siapa yang berkenan untuk membantu saudara kita dengan cara apa? Membeli. Ada yang nawar 1 dirham ya Rasul. 1 dirham nggak cukup, yang lebih. Akhirnya kejuallah dua barang itu seharga 2 dirham. Saya mengatakan ini, Pak, pada yang minta-minta tadi, Pak ini 1 dirham enggak gunakan untuk beli makanan. Ya karena kalau udah minta-minta itu sudah betul-betul apa? Lapar biasanya. Terus kasih makan kepada keluarga. 1 dirham yang lain kamu belikan kapak ke pasar, terus bawa kemana? Belikan kapak. Nah ini udah pulang, dia beli makanan dulu, dia makan, dia kasih istri anaknya makan, terus dia beli kapak ke pasar. Setelah dapat kapak dibawa kepada Nabi. Oleh Nabi kapak itu dikasih pegangan, kayu, pegangan. Terus kata Nabi ini, bawa kapak ini sono cari kayu. Hidup dari situ, cari kayu, dapat kamu jual, dapat duit, kamu hidup dari situ. Dan jangan kesini lagi, jangan nongol lagi kecuali setelah 15. Jangan kemari kecuali setelah 15. Udah akhirnya apa? Dia pergi. Hari berganti hari, begitu 15 hari berlalu, orang ini datang lagi kepada Nabi dalam kondisi yang lebih baik. Lebih baik itu apa? Sudah nggak minta-minta lagi. Dan saat itu dia sudah punya tabungan 10 dirham. Luar biasa Pak. Bisa nabung setelah dikurangi untuk apa? Terus Nabi mengatakan apa? Ini hadisnya soalnya. Seseorang yang mencari kayu bakar, terus dia mengikatnya, dibawa di atas punggungnya, dijual, dia hidup dari situ, lebih baik daripada meminta. Kenapa? Meminta-minta itu sudah menjatuhkan kehormatan. Ya kalau diberi, karena potensi meminta itu lebih banyak tidak apa? Diberi. Ya, bisa diberi, bisa tidak. Ini namanya solusi. Jadi Nabi fokus memberikan apa? Solusi. Biar ini tidak berkelanjutan jadi peminta-minta terus. Nah, kita di tengah masyarakat harus membangun pola pikir seperti itu. Kalau ada satu masalah, bagaimana kita bisa mengatasi masalah itu dengan tuntas tanpa menimbulkan masalah yang lain. Jadi Nabi Yusuf juga begitu. Ketika ada orang tanya pada beliau, ya sudah, beliau tidak hanya sekedar menjelaskan, karena yang ditanyakan ini berkaitan dengan satu masalah besar. Maka beliau kemudian memberikan solusi dari masalah tersebut. Apa penjelasan beliau? Qala, Nabi Yusuf menjelaskan, tazra'una, kalian menanam 7 tahun da'aban, berturut-turut secara konsisten sebagaimana kebiasaan kalian. Jadi kalian nanti selama 7 tahun ke depan kalian harus apa? Rajin. Ya karena masa itu kan profesi masyarakatnya apa? Bercocok tanam, bertani.
Udah semuanya dimaksimalkan selama 7 tahun itu kerja keras apa? Nanam gitu. Ya. Semuanya harus kerja keras. Harus punya etos yang tinggi selama 7 tahun bekerja apa? Keras. Fama hasadtum, dan apapun yang kalian petik hasil panennya itu, fadharuhu, maka tinggalkanlah ia fi sumbulihi, di tangkai-tangkai. Jadi kalian petik, kalau di kampung-kampung misalnya padi ya, habis dipetik itu, kadang ada padi-padi yang apa diikat, terus digantung di mana? Di lumbung-lumbung kayak gitu. Nah itu mirip-mirip kayak gini lah ya. Dan pokoknya fama hasadtum, apa yang kalian panen, fadharuhu fi sumbuli, maka biarkan di tangkainya, illa, kecuali qalilan, sedikit, mimma takulun, dari apa yang kalian makan. Jadi nanti Nabi Yusuf mengajarkan apa? Mengajarkan kerja keras dan hidup hemat. Itu dulu. Pokoknya 7 tahun itu maksimalkan hasil panen kalian. Pokoknya semuanya harus sungguh-sungguh dalam bertani. Dan nanti hasil panennya itu jangan digunakan untuk foya-foya. Sebagian besar biarkan dalam tangkainya disimpan, kecuali sedikit yang kalian makan harian. Kalau ada sisa, jangan dibuat foya. Jangan dijual terus duitnya buat jalan-jalan, duitnya bukan buat pembangunan, nggak usah. Simpan saja. Ya, ini solusinya. Jadi mengajarkan untuk apa? Berhemat. Pokoknya hasil yang didapatkan hanya digunakan untuk apa? Makan saja. Ini secara umum ya, secara umum. Walaupun dalam prakteknya, kalau dalam agama kita, kalau sudah berkaitan dengan hasil panen, sebelum disimpan tentu ada apa? Zakat yang harus dikeluarkan. Jadi jangan kemudian menarik kesimpulan gitu, berarti tidak ada zakat pertanian. Jangan. Buktinya apa? Buktinya Nabi Yusuf mengatakan hanya disimpan dan untuk makan. Berarti kalau kita punya padi yang banyak, habis panen, padi itu hanya untuk disimpan dan untuk dimakan, nggak perlu ada zakatnya. Enggak gitu cara memahaminya. Ya kalau dalam konteks agama kita, agama Islam, pertanian atau hasil pertanian itu termasuk salah satu yang ada zakatnya. Tentu kalau sudah memenuhi apa? Syarat mencapai nisab. Nisabnya berapa? Nisab itu 5 wasak. 1 wasak itu 60 sok. 1 sok itu sekitar 2,5 kilo. Jadi nisabnya itu 5 kali 60 kali 2,5. 5 kali 60 itu 300 kali 2,5, 7,5. 750. Jadi 750 kilo. 7,5 kintal. Jadi kalau Bapak punya hasil pertanian padi, punya sawah luas, panen kok hasilnya lebih dari 7,5 kintal, 7,5 kintal atau lebih, maka wajib dikeluarkan apa? Zakatnya. Jadi sebelum Bapak simpan, sebelum dijual, sebelum itu atau 10%, tergantung pengairannya. Kalau pengairannya alami, mengandalkan alam, baik hujan ataupun air sungai yang sudah apa? Mengalir, maka zakatnya 10%. Tapi kalau pengairannya mengharuskan si petani untuk effort, ya, mengeluarkan tenaga dan biaya, susah air harus apa? Jedot pakai diesel atau bayar pump misalnya, dan maka zakatnya 5%. Ya, disesuaikan dengan bagaimana proses pengairannya. Jadi kalau hasil pertanian dizakati dulu, kalau mencapai nisab ya dizakati dulu, baru setelahnya apa? Diambil untuk makan, selebihnya disimpan selama 7 tahun. Nah ini solusi yang ditawarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Pokoknya 7 tahun ini dah kalian hidup hemat. Hasil panennya disimpan kecuali sedikit yang dimakan. Kenapa? Karena setelah itu insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah baru Nabi Yusuf menjelaskan kenapa begitu. Nah makna mimpinya itu yang setelahnya ini Pak. Semayati mimba dizalika Pak sabun syiddat. Karena setelah itu akan datang 7 tahun apa? Masa yang berat, yang sulit, masa paceklik, masa sulit, masa gagal panen. Itu ya. Sehingga di masa yang sulit ini kalian bisa memakan apa yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Nah, kalau di dalam ilmu manajemen, ilmu ekonomi, ini namanya apa? Dana darurat. Jadi ketika kita masih produktif, ada yang dialokasikan untuk istilahnya dana darurat. Kapan dipakainya? Ya ketika kita mengalami situasi yang tidak terduga.
juga kayak kemarin pandemi misalnya. Nah, kalau kita punya dana darurat terus pandemi 3 tahun misalnya kita nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau kita punya simpanan dana darurat selama 3 tahun ini kita bisa memakai dana yang sudah kita siapkan. Nah, itu banyak dana darurat. Baik, silakan nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum diakhiri, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan seputar materi atau yang lain, dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz. Silakan ada yang mau bertanya ya, tentang tema pagi hari ini ya. Tadi di mukadimah disampaikan tentang bahasa yang rusak. Kalau dalam tata bahasa Jawa itu rurung kosong, bahasa yang rusak, memeras kompor, memasak nasi, godok meja, meres santan, tapi sudah lazim. Silakan Bapak yang mau bertanya, barangkali tadi malam ada yang mimpi dan masih teringat untuk Anda. Bisa bahasa aja. Bahasa ini siapa Syekh Muhammad Amin yang ahli tafsir yang menafsirkan Kirotot itu artinya apa? Beliau menyampaikan kamu akan diberi umur panjang. Nah ini menunjukkan bahwa orang yang khasanah ilmunya luas itu menyampaikan dengan bijak kamu akan diberi umur panjang. Padahal tafsirnya bukan begitu tadi ya. Ya ini orang yang khasanah ilmunya luas tidak gampang dan menyampaikan dengan bijak. Kamu akan diberi umur panjang kalau melihat saudara kerabat meninggal. Silakan Bapak-bapak yang mau bertanya di tema atau di luar tema, silakan Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan adab dengan ilmu itu lebih tinggi adab. Ini maksudnya gimana Ustaz? Padahal kalau untuk adab secara berpikir lebih mudah, belajar ilmu dan lebih sulit. Baik. Kalau kita baca surat Al-Qalam, yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Nun wal qalam wa ma yasturun itu mengisyaratkan pada apa? Nun wal qalam, qalam itu pena, wa ma yasturun itu tulisan. Pena dan tulisan berarti mengisyaratkan pada apa? Pada ilmu. Terus ayat berikutnya sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul di atas akhlak yang agung, adab yang mulia. Ini berarti mengisyaratkan tentang apa? Adab. Pertama Allah menjelaskan tentang ilmu, baru setelahnya menjelaskan apa? Adab. Jadi ada ungkapan gini, al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Apa maksudnya? Adab di atas ilmu. Jadi kalau ada ungkapan adab di atas ilmu, al-adab fauqal ilmi, di atas ilmu. Berarti ilmu dulu atau adab dulu? Adab di atas ilmu. Jadi ilmu dulu atau adab dulu? Yang harus ada ilmu dulu atau adab dulu? Apapun itu nggak bisa langsung di atas. Karena kalau di atas harus ada ya. Bapak bangun rumah itu nggak mungkin bisa langsung atap gentengnya dulu, harus ada apa? Pondasi dulu. Maka al-adabu fauqal ilmi itu pondasi dari adab itu harus ilmu. Enggak. Jadi kalau ada orang mengatakan adab dulu baru ilmu, itu tentu ini maksudnya adab yang didasari pada apa? Pada ilmu. Karena tidak semua adab etika yang dianggap baik oleh masyarakat itu betul-betul baik secara ilmu. Contoh misalnya gini, saya ngajar istri-istri bapak, misalnya pengajian istri bapak ngaji sama saya. Selesai pengajian, karena mereka istri bapak itu merasa sebagai murid, akhirnya setelah saya pengajian datang ke saya terus salaman cium tangan saya. Secara adab di tengah masyarakat, ada nggak yang menganggap itu sebagai satu hal yang baik? Di tengah masyarakat ya, kita nggak ngomongin ilmu. Di tengah masyarakat ini ada murid, walaupun ini jenis kelaminnya beda. Setelah ngaji, muridnya datang ke gurunya terus apa? Salaman cium tangan.
dalam masyarakat adab yang kayak gini itu ada nggak yang menganggapnya sebagai sesuatu yang baik? Ada, Pak. Ada suatu daerah tempat tertentu mungkin ya di kampung-kampung mungkin itu dianggap sebagai satu hal yang apa? Baik, murid menghormati apa? Guru. Tapi kalau dari sisi ilmu, tinjauan kita sebagai seorang muslim yang paham batasan-batasan antara laki dan perempuan, itu baik atau tidak? Itu tidak baik. Maka yang didahulukan adab versi pandangan masyarakat atau ilmu? Ilmu. Maka itu maksud dari apa? Al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Maka ilmu dulu pondasinya, baru kita paham adab yang baik. Jadi kalau ada pertentangan nih, ini adabnya begini, tapi nggak sesuai dengan ilmu. Yang didahulukan adab atau ilmu? Ilmu, bukan adab. Nah, jadi kalimat adab sebelum ilmu itu bisa benar kalau dijelaskan oleh orang yang paham. Misalnya gini, ada orang dia ilmunya luas, anggap saja lulusan luar negeri lah, profesor, doktor, tapi nggak punya sopan santun pada orang yang lebih tua. Lah boleh kita katakan orang itu pinter tapi tidak apa? Beradab. Harusnya adab dulu sebelum apa? Ilmu. Lah kepada orang kayak itu benar. Jadi ini kalimat yang bisa benar, bisa salah, tergantung siapa yang menjelaskan. Ya, tapi kalau dijelaskan dengan penjelasan yang tidak benar, maka ya nanti akan terjadi penyimpangan. Maka yang benar itu al-adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Adab yang baik itu pondasinya adalah ilmu. Maka belajar dulu, kita ngerti ilmunya dulu, baru kita paham mana adab yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga tolak ukur baik dan buruknya adab, akhlak, etika itu adalah ilmu, bukan perasaan kita, bukan apa anggapan orang, tapi dasarnya adalah apa? Ilmu. Jelas atau belum? Lihat yang baik. Wallahu a'lam. Pak Nudin, saya jadi ingat kajian yang lalu tentang adab dan ilmu. Ya, saya bertanya, kalau ilmu itu kita bisa didapat dari sekolah, dari kuliah, atau dari ngaji seperti ini kan. Pertanyaan saya, kalau adab itu sekolahnya di mana? Maka Ustaz, waktu itu Ustaz Soli yang jawabnya, kalau adab itu nggak ada sekolahnya, karena pertanyaan saya salah, jadi dijawab salah. Jadi pertanyaan saya ulangi, kalau ilmu itu belajarnya di mana? Di sekolah. Kalau adab itu baik dan buruk bukan sekolahnya di mana, tapi yang mempengaruhi apa? Tapi belajarnya di kehidupan. Ya karena adab itu kan berkaitan dengan perilaku kita. Iya kan, adab itu ada orang ngerti ini secara ilmu dia ngerti, oh ini adab yang baik. Tapi kalau nggak dikerjakan kan juga sama kan. Misalnya nih, menghormati orang tua itu baik kan, adab yang baik kan. Ilmunya ngerti tapi tidak dipraktekkan. Artinya dia punya ilmu tapi tidak punya adab. Ilmunya dapat, adabnya nol. Gitu. Jadi ilmu tetap ya al ilmu qabla al amal. Ilmu dulu sebelum amal, dan adab itu bagian dari amal. Adab itu bagian dari apa? Amal. Ilmu dulu sebelum amal. Baik, cukup Pak Nudin. Yang lain silakan. Ya. Pak Agus. Betul. Kalau pernah dengar itu hadis sholat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu kan lebih baik daripada sholat di Masjid kita ya. Ya. Itu tentang sholat. Kemudian apakah itu hanya berlaku pahalanya berlipat yang 100.000 itu hanya untuk sholat atau pahala yang lain? Misalnya kita mengaji atau kita wakaf Quran di sana. Karena kalau di sana kan kalau yang menjaga miliar orang itu kan setiap orang wakaf Quran kan banyak di sana dan itu nggak dipakai kan gitu. Sementara di negara kita sendiri banyak daerah-daerah yang butuh Al-Quran. Nah, itu yang jadi bertanya itu apakah nilainya wakaf di Sana. di Haram itu 100.000 juga atau Baik. beda gitu? Dalam satu hadis yang sahih kan, salatun fi masjid hadza, kata Nabi, salat sekali salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, itu 1000 kali lipat lebih baik dari salat di selainnya, kecuali Masjidil Haram. Kalau sekali salat di Masjidil Haram itu berarti 100.000 kali. Di Masjidil Haram 100.000 kali, di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Aqsa 500 kali. Nah
Nah, jadi 3 tempat yang Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Pertanyaan begini, apakah itu hanya untuk berlaku? Apakah berlaku hanya untuk sholat saja atau untuk ibadah yang lain juga? Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan tersebut, memang teksnya, redaksi ucapan dari Nabi itu adalah sholat. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa hadis itu menjelaskan tentang keberkahan suatu tempat. Jadi Allah memberikan keutamaan kepada makhluk-makhluknya yang tidak diberikan kepada yang lain. Ada keberkahan yang diberikan pada satu tempat yang tidak diberikan pada tempat yang lain. Ada keberkahan yang Allah berikan pada satu waktu yang tidak diberikan pada waktu yang lain. Contohnya Ramadan, itu kan bulan yang diberkahi. Allah memberikan banyak keberkahan di bulan Ramadan yang tidak diberikan di luar bulan Ramadan. Sehingga kalau di bulan Ramadan kita dimaksimalkan untuk beribadah. Nah, sama seperti dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Allah memberkahi kedua tempat itu dengan keberkahan luar biasa berupa pelipat gandaan pahala ibadah yang tidak diberikan untuk selain keduanya. Maka kalau secara zahir ikuti teks, kita tekstual. Tekstual itu hanya fokus pada apa? Teks apa yang diucapkan oleh Nabi, ya kelihatannya hanya sholat saja. Berarti kalau selain sholat tidak berlaku, sedekah nggak berlaku, wakaf nggak berlaku, nolong orang nggak berlaku. Tapi kalau kita memaknai secara umum bahwa hadis itu menjelaskan keberkahan suatu tempat, maka amal ibadah yang dilakukan di tempat tersebut dalam bentuk amal apapun, tidak hanya sholat, maka juga akan mendapatkan pelipat gandaan yang sama. Gitu. Tetapi gini Pak, namanya amal itu juga disesuaikan dengan apa? Keadaan. Ya, kalau kita beramal tetapi malah tidak bermanfaat, itu bisa jadi malah kita nggak dapat apa? Pahala. Ya, itu contoh yang kasus yang Bapak angkat itu wakaf tadi. Seluruh kaum muslimin di dunia pengennya wakaf di Masjidil Haram, tapi wakaf itu kemana sekarang? Wakaf itu kan kalau semua kaum muslimin bersedekah di Solo, ya kadang-kadang satu orang sedekahnya tidak hanya satu kan, bisa 5, bisa 10 kan gitu. Tapi kok Quran di Masjidil Haram nggak penuh-penuh? Kemana? Kira-kira kemana? Jadi sortir Pak, yang tidak sesuai standar nggak akan diterima. Misalnya Bapak bawa Quran sendiri dari sini misalnya, terbitan Depak Indonesia gitu kan, bawa wakafkan di Solo, diambil, disingkirkan, nggak diterima. Yang sesuai standar saja itu terkadang diambil kemudian disalurkan ke tempat yang lain. Ya seperti itu. Jadi ya satu sisi tidak salah kalau seseorang ingin wakaf di sana, karena apa? Ya motivasinya adalah semangat untuk dapat pahala yang besar. Tapi kita juga perlu memperhatikan, di sini sudah banyak orang wakaf, sementara di pelosok negeriku sendiri itu masih kekurangan apa yang wakaf. Udahlah, saya nggak apa-apa, fokus ke yang membutuhkan. Itu insya Allah Pak, insya Allah itu pahalanya jauh lebih besar. Ya, jadi sekali lagi memang tempat itu penting Pak. Ya, tempat itu penting. Di mana kita beribadah itu penting. Kapan kita beribadah juga penting Pak. Tetapi jangan kemudian kita hanya fokus pada itu saja. Contoh sederhana gini Pak. Dalam satu pekan, hari yang paling istimewa itu hari apa? Jumat kan, hari Jumat. Akhirnya kan mulai digalakkan ada sedekah di hari apa? Jumat. Ya tidak salah, karena itu pengen mengejar keutamaan ibadah di hari Jumat. Tapi kalau semua orang fanatik pada hari Jumat, lalu semua orang maunya sedekah hanya di hari apa? Jumat, yang terjadi malah makanan melimpah, banyak yang mubazir, tidak termakan, terbuang. Ya, kita membantu, Bapak kalau keliling bantu orang-orang misalnya pemulung atau orang miskin, pinggir jalan itu dari hari Jumat itu dapat 5 bungkus, 7 bungkus, 10 bungkus Bapak. Dan itu harus habis hari itu karena berupa makanan apa? Jadi mereka kenyang hari Jumat Pak, Sabtunya lapar lagi karena gak ada yang ngasih. Maka perlu ada yang berani mengambil gebrakan. Jumat memang istimewa, kita gak menafikannya itu. Tetapi sedekah terbaik itu adalah sedekah makanan terbaik itu adalah kepada orang yang membutuhkan di hari di mana orang merasakan apa? Lapar. Kalau hari Jumat orang-orang miskin nggak lapar, ya jangan sedekah di hari apa? Jumat. Laparnya hari apa? Hari Selasa. Sedekah hari apa? Selasa. Insya Allah pahalanya tidak kalah besar dengan
yang sedekah hari Jumat. Jadi sekali lagi untuk ibadah itu nggak usah fanatik pada tempat, nggak usah fanatik pada apa? Waktu. Jangan sampai di sono ibadahnya luar biasa, di sini malah malesan. Di Masjidil Haram udah ibadah semangat kan, pulang ke Indonesia sudah saya kodok semuanya di sono kan, nggak sholat di sini. Wah, nggak benar kan? Nggak benar. Nabi sendiri ngajari kita. Nabi itu menjelaskan kalau masalah kematian misalnya. Di antara mati yang paling aman, paling baik itu hari apa? Hari Jumat kan, berkaitan dengan apa? Tidak akan ditanya malaikat kubur dan sebagainya itu ya. Ada hadisnya kan? Yang menyatakan itu Rasulullah SAW. Tapi beliau sendiri wafatnya hari apa? Hari Senin juga. Itu Nabi itu ngajari kita. Nabi menjelaskan keutamaan hari Jumat, tapi beliau malah wafat hari apa? Senin. Artinya nggak usah fanatik pada hari, nggak usah fanatik pada tempat. Ya kayak tadi, Bapak mau wakaf di Masjidil Haram, pahalanya benar besar betul, iya betul. Tapi kalau nggak kepakai, malah mubazir, nggak ada yang baca juga gitu kan? Cuma disimpan di rak doang, nggak kepakai kan? Ya lebih baik diwakafkan di tempat yang betul-betul itu akan menjadi manfaat. Gitu ya, sama kayak hari Jumat tadi. Semua sedekah makanan hari Jumat sampai saya ngomong begini itu karena makanannya sendiri. Di tempat saya itu anak-anak itu kalau hari Jumat 20 kan banyak sekali. Kadang-kadang tuh bingung mau anak cuma 12 kasih makan sampai 20, 50 dari beberapa tempat. Hanya bingung kita. Oh ya diganti, digilir aja kenapa sih? Jumat, Sabtu, Ahad kan enak gitu kan. Jadi semuanya hari Jumat, dari masjid sini hari Jumat, masjid sini hari Jumat, dari yayasan sini hari Jumat. Ya Allah. Mau ngomong gitu gak tega. Dalam hati sudah batin kayak gitu, Pak. Ya Allah, mau diganti mentahnya saja. Biar saya ngatur gitu kan. Ya, tapi ya gimana? Kita mau nolak juga gak etis kan. Orang dibantu nolak itu sudah bukan adab yang baik. Kalau diberi itu terima, Pak. Diberi. Dan terkadang ada orang-orang yang dikasih makanan, bahkan biasanya orang nggak punya, Pak. Ya kan tadi karena sudah dapat banyak, pas dikasih lagi langsung tanya lauknya apa, Pak? Lauknya telur, Pak. Nggak mau telur. Sombong banget nggak mau telur, karena sudah dapat ayam, dapat yang lain. Besok dia nggak bisa makan, Pak. Hari ini dia sombong, nggak mau telur. Nah itu, jadi nggak usah fanatik pada. Perlu ada yang berani buat gebrakan. Jumat bagus betul, tapi saya menggalakkan sedekah hari apa? Selasa misalnya, nggak ada masalah. Itu ayatnya kaitan wakaf di Masjidil Haram. Tempat Masjidil Haram itu istimewa betul, itu tempat yang berkah betul. Tapi nggak usah fanatik pada tempat, ya. Nggak usah fanatik pada tempat. Jangan sampai nanti kita mau wakaf di sana, terus nggak mau wakaf di sini. Mau sedekah di sana, nggak mau sedekah di sini. Mau sholat di sana, nggak mau sholat di sini. Ya, jadi repot nanti. Begitu, wallahu. Baik, cukup bagus. Jadi nanti cuma berkah dipindah jadi suku berkah ya. Ini suku berkah nggak ada, cuma aku masih gelas. Pak Suli, ya monggo mana suku berkah ini? Mudah-mudahan. Baik, ada lagi? Ya, terakhir Ustaz. Ya, boleh silakan. Masih berkaitan dengan tadi adab tadi. Sebetulnya pembahasan kalau adab itu kan seru ya. Ya. Cuma hanya bertanya aja tentang kalau di Jawa itu kan masih banyak adab yang berlawanan dengan syariat. Nah bagi kita yang sudah tahu itu mana yang terbaik, kita tinggalkan atau ikutin adab itu. Kalau kita sudah tahu. Lebih ke adat kali ya, bukan adab tapi adab kali ya. Adat biasa. Adab sama adab itu kadang beda-beda tipis ya. Iya. Adat itu kan tradisi kebiasaan. Jadi Islam itu datang sebenarnya bukan untuk menghilangkan adat atau tradisi, tetapi untuk memperbaiki adat atau tradisi yang sudah ada. Maka kalau ada tradisi kebiasaan yang sejalan dengan aturan syariat, tidak ada penyimpangan, silakan dilestarikan. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang bertentangan dengan syariat, ya sebisa mungkin harus ada upaya untuk apa? Memperbaikinya. Jadi kalau tidak mau meninggalkan adatnya, nggak bisa ditinggalkan apa? Inilah biasanya nggak bisa ditinggalkan. Ya, maka fokus memperbaiki hal-hal yang di situ ada penyimpangannya. Nah, kita sebagai orang yang paham bagaimana kalau kita nih sedang berupaya untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik, maka tentu butuh proses. Ya, kita
terserah silahkan itu kan. Penting aku enggak, itu egois namanya. Atau tetap mendampingi mereka pelan-pelan mengawal. Nah, itu dikembalikan pada itu lebih baik bagimu daripada dapat unta merah. Nah, gitu. Jadi silahkan dikembalikan pada itu sendiri. Begitu wallahu a'lam. Terima kasih. Tentang adat ya itu tak lebih spesifik di adat Jawa itu kan ada yang suka menunduk kalau jalan di depan orang tua atau nah itu secara kalau menunduk asal tidak sampai hadir ruku. Hadir ruku itu apa? Batas ruku. Ruku gimana kan? Nah itu insya Allah tidak apa. Jadi kalau hanya sekedar menunduk biasa, tidak sampai batas apa? Ruku. Karena yang tidak boleh itu ruku dan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kan juga orang Jawa. Dari kecil kami kan juga diajari kalau lewat orang tua itu apa? Sopan, agak menunduk. Makanya kalau hanya sekedar menunduk bukan untuk mengkultuskan, tapi sebagai bentuk penghormatan dan itu pun tidak sampai batas sama rukuk dan sujud, maka itu diperbolehkan. Itu sejauh yang saya pahami. Nah, tapi kalau nanti antum tanya pada ustaz yang lain, kok ada yang tegas, nggak boleh. Ya silakan saja. Tapi saya juga mengkaji itu, Pak. Saya pelajari itu. Artinya apa? Sejauh yang saya pahami yang nggak boleh itu sampai batas apa rukuk dan apa sujud. Jadi kalau bapak jalannya seperti ini, tapi kalau sekedar Pak, misi Pak, nah itu bagian dari etika dan orang-orang Jawa tentu paham sekali hal itu ya. Itu yang saya pahami. Tapi nanti beda ustadz, beda dasar, beda kesimpulan, begitu. Ya silakan saja. Kalau antum kekeh nggak boleh, ya silakan saja. Hilang Jawa nih. Wong Jawa aja hilang apa? Jawa. Jadi itu surganya orang Jawa. Sepakat dilestarikan ya di masjid ini ya. Nanti kalau itu orang disopan. Jadi harus sekolah tinggi-tinggi, nggak punya adab. Wong Jawa orang sih. Betul. Dan sekolah. ditambah lagi gini Pak, kalau kita punya pandangan begitu, misalnya anak-anak kita didik dengan paham, oh itu nggak boleh misalnya. Nanti justru itu akan membuat orang-orang itu memandang jelek agama kita. Misalnya anak bapak yang di pondok semua, di pondoknya diajari kayak gitu nggak boleh misalnya. Ada orang tua di pinggir jalan lagi duduk-duduk di jalan apa nyelonong gitu kan. Akhirnya pandangan orang tentang pondok itu apa? Anak itu pondok kok kayak gitu tuh. Itu akhirnya malah malah menjatuhkan nilai apa? Nilai dunia pesantren sendiri. Jadi perlu diajari ada dia pelan-pelan. Itulah yang terima kasih ya. Jadi mau sekolah orang-orang sekolahan kayak gitu orang Jawa. Baik, udah cukup siang, udah